Tes, tes. Halo teman-teman, suaraku jelas nggak? Cek. Oh, teman-teman, suaraku jelas nggak ya? Jelas, Jelas, Kak. jelas. Oh, jelas ya. Oke, oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudu samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa alam. Puji syukur selalu terpanjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Jadi pada pagi ini yang indah, sejuk dan menenangkan ini, kita masih diberi umur, kita masih diberi kesempatan buat bangun dari tidur yang nyenyak itu dan masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dan kita bisa ketemu lagi di agenda kita pagi ini ya teman-teman ya. Dan juga sholawat dan salam gak lupa juga kita haturkan kepada beliau, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi umat yang berjalan, yang menegakkan, yang menjalankan dan menghidupkan sunnah beliau. Dan semoga kita adalah umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti, insya Allah. Oke. Sebelumnya teman-teman, saya ucapin salam dulu pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke teman-teman, ketemu lagi di agenda kita di pagi hari ini ya. Dan insya Allah teman-teman yang udah stay di sini, udah siap di Zoom kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Kenapa? Karena mungkin jam segini tuh masih ada yang tidur atau lebih memprioritaskan hal yang lain. Dan tapi teman-teman udah stay di sini, udah mantengin di Zoom kita ya. Dan insya Allah teman-teman ini adalah orang yang Allah gerakan hatinya untuk sama-sama mencari ilmu yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Nah, dan ngomong-ngomong nih, pagi ini tuh udah pada zikir pagi belum sih? Coba kita absen dulu nih yang udah zikir pagi, coba boleh komen coba. Yang udah zikir pagi atau yang belum. Karena kayak nggak afdol ya, bangun subuh gitu kan, qobliyah subuh, sholat subuh, ba'diyah subuh, terus nggak diakhiri sama zikir pagi. Itu kayak nggak afdol gitu. Karena teman jaga mungkin udah tahu ya, zikir pagi itu kan dahsyat banget manfaatnya buat kita. Buat sebelum menjalani hari-hari kita, ataupun menjalani keseharian kita. Jadi insya Allah ya, semoga kita tuh bisa selalu mengamalkan zikir pagi, sama sore juga sekalian ya. Tuh. Oke. Oh iya, ini juga aku ingetin buat teman-teman ya, yang sekiranya bisa atau memungkinkan untuk on cam atau aktifin kameranya itu di on aja, tapi tetap diperhatiin untuk auratnya atau menutup auratnya. Biar apa interaksi kita tuh bisa lebih kerasa kalau dia on cam itu. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa juga. Oke, jadi apa yang akan kita bahas di pagi ini? Coba deh tes lagi deh. Teman-teman tahu nggak judul agenda kita pagi ini tuh apa? Karena nggak mungkin dia rasanya teman-teman udah stay di sini tapi nggak tahu apa yang bakal kita bahas. Coba tes dulu, coba komen yang tahu judul agenda kita pagi ini tuh apa. Hmm, ya, betul. Judul agenda kita itu adalah konsep rezeki suami dan istri. Ya. Nah,
ngomong-ngomong soal rezeki suami dan istri itu berkaitan ya sama pernikahan. Gimana konsep rezeki dalam pernikahan itu ya. Nah, dan juga kita tuh seringkali menemukan eh, beberapa orang atau sebagian orang tuh sering merasakan untuk ragu untuk menikah karena kayak ada penghambat yaitu merasa dirinya minder ya karena merasa belum mapan dan juga merasa dirinya itu belum siap dan masih banyak lagi. Atau singkatnya itu faktor ekonomi lah. Nah, jadi banyak yang minder sehingga kayak para muda-mudi ini merasa terbebani sama hal-hal tersebut. Nah, jadi gimana kita sebagai seorang muslim untuk menyikapinya? Apa perlu kita itu khawatir sama hal tersebut? Jadi apa benar orang yang finansialnya belum mapan itu nggak layak buat nikah? Nah, jadi kita semua ini bakal bahas di agenda pagi hari ini. Sesuai dengan judulnya, konsep rezeki suami dan istri. Nah, insya Allah materinya ini akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Mahmud Jamhur, dan saya sendiri sebagai host, yaitu Kak Haki, yang akan membantu agenda kita pada hari ini. Buat teman-teman juga, saya ingatkan lagi buat meneruskan niat kita ya, untuk belajar, agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Dan saya coba akan sapa dulu ya pemateri kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Khair, alhamdulillah. Semoga Masya Kak Allah. Aki juga demikian ya. Iya, insya Amin. Allah. Amin ya Pak. Ya, khair. Untuk materi kita gimana Ustadz? Apakah sudah siap? Ya, Siap ya Ustadz ya tentunya. Allah. Nah, jadi buat teman-teman juga sebelum kita masuk ke materinya, mungkin saya izin untuk buka dulu acaranya Ustadz ya. Ya, Nah, buat teman-teman ya, agar agenda kita ini lebih berkah, agar materi yang kita dapat atau ingin kita dapat nanti lebih berkah, kita buka dulu acaranya. Kita mulai dengan melafazkan basmalah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi untuk pemateri kita hari ini adalah Ustadz Mahmud Jamhur. Nah, untuk Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Silahkan Ustadz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara, suara gimana? Aman Ustadz? Oke Jelas? ya, baik. Kalau begini, agak jauh saya mic-nya. Jelas? Aman Ustadz? Jelas-jelas. Baik, Siang ya Ustadz. baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala Allahumma salli wa sallim ala Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jazama bi tariqatihi wa tarasama khudahu wa ja'ala al-aqidatul islamiyah asasan li fikratihi wa akam syar'iyyah mikiasan li amali wa masdaran kami Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin sadaqallahu teman-teman yang dirahmati Allah SWT, seperti yang tadi sudah disampaikan ya pengantar oleh Kak Haki tentang bagaimana kita memahami konsep rezeki, bagaimana kita memahami konsep kewajiban suami mencari nafkah dan kewajiban istri untuk mengelola atau menjaga harta suaminya. Nah, ini topik yang hari ini betul tadi disampaikan itu membuat galau ya sebagian orang, bahkan mungkin sebagian besar orang gitu ya. Berkaitan dengan rezeki, banyak orang tua ya yang mengkhawatirkan anaknya gitu. Bagaimana dia bisa meyakinkan dirinya kalau menyerahkan kepada calon mantu yang belum mapan gitu. Nah, ini problem sebagian besar orang tua. Problem sebagian besar
pemuda juga mirip ya. Jadi mereka tidak pede untuk melaksanakan syariat Islam, wabil khusus pernikahan karena belum mampu. Ya. Pemudi juga begitu, ya. Jadi mereka khawatir galau dan akhirnya menunda ya. Nah, ini problem-problem yang hari ini terjadi pada kaum muslimin yang harusnya ini tidak terjadi gitu. Karena dulu ketika Islam diterapkan, Islam berjaya, ini tidak jadi problem. Nah, kenapa? Nah, ini yang bagian pertama yang harus kita clearkan, yaitu persoalan rezeki. Jadi sebagaimana istilahnya atau namanya ar-rizku. Ar-rizku itu secara bahasa artinya pemberian. Ya. Nah, ini pemberian dari siapa? Ya, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berhak, yang berhak untuk memberikan rezeki itu hanya Allah saja. Maka di dalam Al-Quran itu dalam banyak ayat disebutkan, termasuk tadi yang kita kutip ya, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Di langit ditentukan rezeki kamu dan apa-apa yang telah ditetapkan atas kamu, kata Allah. Ya. Nah, ini bukan sekedar informasi biasa. Ini sekaligus adalah merupakan bagian dari keimanan kita kaum muslimin bahwa memang ya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang kita lihat hari ini, misalnya orang-orang Barat, orang-orang Eropa, para raksasa teknologi, mereka mengumpulkan begitu banyak harta ya. Nah, apakah kita bilang itu bukan dari Allah? Ya, itu dari Allah juga gitu ya. Gitu. Hanya saja memang hari ini mereka menguasai sumber-sumber daya alam, sumber-sumber daya finansial, sehingga memang jalan rezeki itu dinominasi oleh mereka. Sementara kaum muslimin hari ini tidak menguasai jalan itu. Nah, sehingga ini seolah-olah menjadi sempit ya bagi kaum muslimin. Jadi apakah itu dari Allah? Ya dari Allah gitu ya. Apakah yang dilakukan oleh kaum muslimin bukan dari Allah? Ya enggak, itu dari Allah juga. Cuma memang persoalannya adalah dominasi ya, yang jalan-jalan rezeki itu yang hari ini memang lebih mudah atau lebih lebih ya boleh kita katakan lebih mudah dari jalan-jalan yang diciptakan oleh orang-orang kafir karena mereka menguasai jalan-jalan rezeki itu. Tapi tetap keputusannya itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ini kaitannya dengan satu problem keimanan kaum muslimin ya, ini yang harus kita benahi gitu ya. Ini saya bisa tampilkan slide nggak ya? Coba ya. Bentar ya. Nggak bisa slide apa namanya itu? Share screen ya. Oh, nggak jadi host ya, nggak jadi co-host ya. Oh, bisa ya. Bisa, Ustaz. Oke, baik ya. Nah, ini udah tampil belum di sana? Iya, udah tampil, Ustaz. Ada nggak? Ada ya. Oke. Ada, Ustaz. Nah, baik. Nah, ya. Jadi ada nampak ya? Ada yang lagi nguapin. Kelihatan nggak? Iya, Ustaz. Ada ya? Baik. Nah, jadi bagian pertama ini yang harus ada pada kaum muslimin, pada siapapun, wabil khusus para
pemuda-pemudi ya, yaitu keyakinan bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak boleh ada keraguan ya. Nah, ini kalau kita semua ini yang udah dewasa remaja udah ini nih apa namanya seperti bayi ini kayaknya hidup aman-aman aja gitu ya. Nggak ada galau-galau gitu ya. Ada nggak bayi yang stres memikirkan rezeki? Nggak ada kan? Iya kan? Ya harusnya begitu. Adakah bayi itu stres mereka mencari rezeki? Tidak ada. Gitu. Keyakinannya bulat. Ya. Jadi keyakinannya bulat. Rezeki itu di tangan Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya hidup mereka ceria-ceria saja gitu ya. Cerah-cerah saja. Ada yang masih ingat ini masa-masa kecil ya. Nggak ada pusing-pusing gitu ya. Coba kita perhatikan, mari kita renungkan ya. Janin di dalam perut yang gelap tidak bisa melihat, dia mendapat makanan berupa darah dari satu jalan, yaitu dari jalan pusar. Nah, gitu. Di layar nampak ya? Ini di saya terputus-putus ini. Ada nampak ya? Ada Ustaz Ada Ustaz. nampak. Oke, baik, baik. Nah, jadi janin di dalam perut yang gelap dan tidak bisa melihat, dia mendapatkan makanan dari satu jalan, yaitu dari pusar, ya, melalui darah. Nah, ketika dia keluar dari perut ibunya, saluran rizkinya dipotong, Allah membuka untuknya dua jalan rizki yang lain dari dua puting susu ibunya. Jadi diputus satu jalan, dibukakan oleh Allah jalan yang lain. Ketika dia disapih, Allah membukakan 4 jalan rezeki, 2 makanan ya dari hewan dan tumbuhan, 2 minuman air dan susu ya. Jadi dari satu jalan dibukakan 2 jalan ya kan, setelah dia disapih kemudian Allah bukakan 4 jalan ya kan. Nah, ketika dia meninggal terputus 4 jalan rezeki ini ya. Nah, kalau dia beriman dan beramal soleh, maka Allah akan bukakan baginya 8 jalan rezeki, yaitu pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Dia boleh masuk surga dari mana saja jalan yang dia kehendaki. Masya Allah ya. Ini di dalam kitab Al-Fawaid ya, ditulis, ditahqiq oleh Salim bin Ib Al-Hilal. Jadi ini bagi kaum muslimin coba kita bayangkan kalau ada yang masih ragu, bayi yang di dalam perut yang tempat yang gelap saja Allah kasih rizki 9 bulan lebih gitu ya. Gitu. Ya. Jadi ini tidak ada harusnya tidak boleh ada keraguan. Ketika dia lahir, jalan rezekinya satu dipotong, nah Allah bukakan pintu jalan rezeki yang lain. Ketika dia sudah mulai disapih, Allah bukakan ya. Bahkan ketika dia baru lahir itu berdatangan tuh ya. Ada yang bawa pampers, ada yang bawa susu, ada yang bawa sabun, ada yang bawa sampo, ada yang bawa handuk, ada yang bawa macam-macam. Ya kan? Coba itu bayi ini, anak ini kan nggak kerja dia. Jadi itulah maknanya arizku biadillah. Rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh ada keraguan kita ya. Maka tidak boleh stres, tidak usah stres dalam urusan rizki ini ya. Karena Ar-Razzaq Allahu ya, Ar-Razzaq Allah satu-satunya Maha Pemberi rezeki ya. Di dalam surah Az-Zariyat ya ayat 58 51 sampai 58 Allah menegaskan ya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin ya, sesungguhnya dialah Allah ya, sesungguhnya Allah dialah sang Maha Pemberi rezeki Ar-Razzaq ya. Dan Allah Ar-Razzaq itu Al-Quwatul Matin ya, yang maha memiliki kekuatan dan sangat kokoh ya. Nah, jadi ini kekuatan yang harusnya dimiliki oleh kaum muslimin ya, kekuatan keyakinan. Kemudian di dalam surat Saba ya, surat Saba
Ya, ayat 24 Allah juga menegaskan. Kul may yarzuqu minas samawati wal ard kulillah. Siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Maka katakanlah Allah. Ya. May yarzuqu minas samawati wal ard kul Allahu. Ya, kulillah. Ya, jadi ini penegasan dari Allah SWT yang luar biasa ya. Nah, siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Maka katakanlah Allah. Nah, yang kedua tentunya adalah ikhtiar. Jadi bagian yang pertama ini dalam istilah-istilah yang sering kita dengar jalur langit ya. Jalur langit itu bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan baginya itu makhraja, solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, yang kedua, kita punya kewajiban yaitu ikhtiar, ya, mencari rizki, menjemputnya, menyongsongnya, menciptakan jalan, ya. Nah, tetapi tetap keputusannya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba kita lihat ini. Ini nampil ya di layar ya. Ada sopir bus, ya kan? Oke. Sehari dapat 1 juta. Ada pelacur semalam dapat 1 juta. Banyakan mana nih hasilnya nih? Ngeri ya. Banyakan pelacur nih. Semalam dia dapat 1 juta. Ini sopir sehari semalam nih. Alhamdulillah ya. Cuma yang ini jangan ditiru ya. Nah, anak kecil. Nah, ini kalau Idul Fitri 1 juta juga nih dapatnya. Ya. Ini ada yang masih dapat ini angpau kalau lebaran ya. Ya, kalau masih dapat alhamdulillah ya. Nah, oke. Jadi ini ketetapan yang memang Allah sudah bagi-bagi ya kepada hamba-hambanya. Jadi sumber rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki itu eh, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada rezeki yang halal. Tapi kalau kita menciptakan jalan yang haram, maka rezeki yang halal itu menjadi haram. Jadi usaha kita itu memberi nilai halal dan haramnya. Sedangkan jumlah itu ditentukan oleh Allah dan kapannya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi peran kita itu adalah memberi nilai halal haramnya. Kemudian memberi nilai pahala dan dosanya atas rezeki. Jadi rezeki itu ya usaha yang sesuai dengan syariat ya, bisa dapat, bisa juga tidak dapat. Kita udah ciptakan manajemennya bagus, produknya bagus, ya after sales service-nya keren gitu ya. Tapi bisa saja dapat, bisa juga tidak dapat. Tetapi kalau kita sudah memenuhi ketentuan syariat dalam menjemput rezeki, maka amal kita itu bernilai pahala, kemudian hartanya menjadi halal. Jadi bagi seorang suami, bagi seorang lelaki, ketika dia berusaha sesuai syariat, maka kalau dia berusaha, dia sudah dapat pahala, gitu ya. Nah, sekaligus saya tambahkan saja ya. Jadi bagi suami itu wajib ya mencari nafkah, bekerja, mencari nafkah. Nah, bekerja itu nanti macam-macam ya, bekerja pada orang lain ya, makan gaji istilahnya ya, atau dia bekerja untuk dirinya sendiri dengan bisnis, berdagang, atau dia bercocok tanam, atau dia menjadi nelayan, atau dia menjadi pemburu ya, atau apapun ya. Nah, ini kalau dia melakukan sesuatu, maka dia dapat pahala gitu, dan hartanya itu menjadi halal. Nah, tapi kalau dia sudah berusaha dan tidak dapat ya, ya kan hartanya nggak dapat nih. Nah, tapi dia tetap dapat pahala atas amal usahanya, atas perbuatannya. Dia dapat pahala nih di sini, walaupun hartanya mungkin dia tidak dapat.
Nah, bagaimana kalau usahanya itu tidak sesuai syariat, ya kan? Tetap saja kayak tadi yang kita yang tengah ya, yang pelacur ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, jadi usaha yang tidak sesuai syariat itu bisa dapat, bisa juga tidak dapat gitu. Ya, jadi si pelacur tadi bisa dapat duit, tapi amalnya jadi berdosa dan hartanya jadi haram. Ya, walaupun ya semalam 1 juta. Ada yang mau ya semalam 1 juta ya, tapi dosa dan hartanya jadi haram. Ya, dibelikan sawah, dibelikan rumah untuk sekolah adiknya, maka ini menjadi harta haram ya. Nah, kalau dia tidak dapat, karena bisa saja pelacur tuh nggak dapat juga gitu ya. Job lagi sepi katanya. Alhamdulillah ya. Ya, maka sudah tidak dapat rezeki dan perbuatannya ya dia berdosa. Ya, dia beli make up, dia beli apa parfum ya, dia senam biar langsing gitu. Ya, nah tapi tidak dapat pelanggan, ya sama aja dia berdosa karena sudah mengkondisikan jalan jalan rezekinya jalan yang haram. Nah, oke ya. Nah, yang ketiga ada rezeki yang tanpa usaha kayak anak kecil tadi itu loh dapat. Karena anak kecil tuh belum belum eh, belum kerja tuh. Ya dia cuma ikut orang tuanya berkunjung sana sini ya. Nanti dikasih ampau ya, dikasih amplop gitu ya. Nah, ini bisa juga dapat, bisa juga nggak dapat gitu ya. Si anak kecil tadi kadang dapat, kadang enggak. Ya. Dan amal yang dia lakukan itu tidak ada nilainya. Ya, tidak berdosa juga tidak berpahala. Jadi tidak ada nilai. Nah, ini sekaligus saya tambahkan ini kaitannya dengan jadi kewajiban mencari nafkah itu kan suami ya, para laki-laki, para kepala keluarga ya. Nah, tapi bagi istri itu tidak wajib. Ya, bagi istri tidak wajib. Jadi tidak ada nilai pahala dan tidak ada nilai dosa bagi istri yang mencari nafkah. Baru akan bernilai kalau ya kalau rezeki yang dia dapatkan itu, nah dia sodakohkan, ya dia infakkan, dia hibahkan kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, baru dia bernilai. Jadi nilainya itu bukan ketika mendapat, gitu. Beda dengan suami. Suami itu ketika dia bekerja, dia sudah dapat pahala, gitu. Ketika dia dapat, maka itu hartanya jadi bernilai halal, bernilai pahala. Nah, tapi kalau itu ketika dia dapat, ketika dia bekerja itu tidak bernilai, baru akan bernilai ketika itu diberikan. Oke ya. Nah, jadi ini hal yang mesti kita pahami bahwa ada wilayah keyakinan, wilayah iman kita tentang rezeki itu dari Allah SWT. Ada wilayah usaha ikhtiar kita. Disinilah kita akan memberi nilai. Jadi nilai awal dari rezeki itu netral. Karena itu memang haknya Allah, pemberian Allah. Tapi bernilai itu kalau kita menjemputnya sesuai dengan syariat. Nah, oleh karenanya, ini para suami, para calon suami, para laki-laki harus paham bahwa ikhtiar mencari rezeki itu adalah ibadah. Ini bagian dari ibadah. Jadi bagian dari ibadah itu sisi jalur langitnya ya ini harus dengan penuh keyakinan. Sisi jalur buminya atau bagian usaha manusianya ini harus kita kaitkan bahwa ini adalah ibadah karena uh, oleh karenanya ini harus dilakukan niatnya karena Allah ya. Oke, jadi mungkin ada yang bilang begini ya kalau kita nggak kerja nggak dapat, nah itu tidak boleh seperti itu ya. Karena kadang-kadang rezeki itu didapat tanpa harus bekerja. Kadang-kadang kerjanya amburadul, kadang-kadang manajemennya nggak beres, dapat aja rezeki. Kadang-kadang udah kita usahakan
ya kan, manajemennya terbaik ya, produknya terbaik, marketingnya terbaik, pelayanan pasca apa pasca transaksinya juga terbaik. Tetap saja kalau keputusan Allah belum, ya nggak dapet gitu. Makanya ini harus diimani, arizku biadillah. Jadi harus diniatkan lillah karena Allah mewajibkan bekerja. Nah, itu. Jadi niat lillah itu maksudnya itu adalah lillah karena Allah mewajibkan gitu ya. Nah, yang kedua ini tentu harus sesuai dengan syariat agar ini bernilai pahala gitu. Karena kalau tidak sesuai syariat maka ini akan bernilai dosa. Ya, ini bagi para suami. Oleh karenanya kita harus menempuh jalan yang halal dan harus meninggalkan jalan yang haram. Sekecil apapun ya, sekecil apapun. Oleh karenanya tadi ya, kekhawatiran itu tidak boleh ada gitu. Karena memang bagi kita sebagai muslim, keimanan itulah yang menuntun kita dan tidak boleh ada keraguan. Dan memang ya rata-rata orang-orang yang baru menikah atau yang mau menikah ya memang belum kelihatan mapannya gitu. Rumah belum punya, mobil belum punya, motor belum punya gitu kan. Eh, Masih jadi kontraktor gitu. Kontraktor itu tukang kontrak ya. Ya memang begitu. Lalu perlahan-lahan Allah kasih rezeki ya, sejalan dengan kemampuan kita, kesiapan kita, maka perlahan-lahan Allah akan kasih. Nah ini penting ya. Maka di dalam eh, hadis riwayat Imam Ibnu Majah itu Rasulullah berpesan ya, fattaqullah ya, wa ajmilu fi talabi khuzu mahalla wa da'u ma haram. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik. Ya, fattaqullah wa ajmilu fi talab. Baguskanlah ya jalannya, ajmil, jamal fi talab. Baguskan jalan untuk mencari rezeki itu ya. Kemudian huzu mahalla, tempuhlah jalan yang halal ya. Wada'u ma haram, dan tinggalkanlah yang haram. Ya, karena memang sekarang ini godaan untuk yang haram tuh kuat banget gitu ya. Apalagi sekarang tuh judol ya, judi online tuh mudah banget gitu. Syarat-syaratnya itu malah tanpa syarat ya. Kalau judi online tanpa syarat ya. Dikasih hadiah dulu, kasih ini dulu, menang 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 kecil 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 kecil, nanti masuk kita bayar, nah itu kejebak ya. Kemudian riba ya, riba pinjam meminjam, apa istilahnya itu ya sekarang itu ya. Eh, Banyak sekali sekarang itu aplikasi-aplikasi yang kita bisa dapat pinjaman tanpa syarat, tanpa survei, tanpa agunan, tanpa jaminan. Nah itu nggak boleh karena itu semua adalah haram. Bahkan keharaman itu sekarang masuk ke ibadah ya. Naik haji, dana talangan, umroh, talangan ya. Itu kan jalan-jalan ibadah yang haram. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi tempuhlah jalan yang halal kata Rasulullah ya. Uzuma halal. Ambil jalan yang halal. Wada'u ma haram ya. Tinggalkanlah jalan yang haram. Nah, ini bagian yang kedua. Jadi bagian yang pertama tadi keyakinan tentang rezeki, yang kedua bagian tentang ikhtiarnya ya. Nah, ini penting. Bahkan begini ya, burung saja mereka bekerja untuk mencari rezeki. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban. Rasulullah mengatakan begini, "Lau annakum tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian betul-betul bertakwa kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Seandainya kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, maka la razaqakum kama yarzuqut tayra. Maka sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Bagaimana at-toiru, burung toir ya,
itu mendapatkan rezeki. Ta'du himasan wa taruhu bitana. Dia itu pergi, ya, burung itu pergi keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Burung itu dia melakukan ikhtiar, ya, dia melakukan ikhtiar. Dia keluar, dia pergi, ya. Ini ke burung elang ini apa aja nih? Ada anak ayam, ada ayam remaja gitu, ya. Bahkan dia kadang-kadang kalau ketemu ayam besar ya bertarung dulu dia dengan induk ayam itu, ya. Kadang dia dapat tupai, kadang dia dapat apa. Kalau yang sering kita dapat video itu dia ambil ikan di laut gitu, ya. Apa yang dilakukan oleh burung? Nah, dia bekerja, dia berusaha, ya, dia berusaha. Jadi oleh karenanya tadi, ya, bagi para suami, bagi para calon suami, bagi para laki-laki, ya dia mesti berusaha, ya. Burung saja ini dia kan nggak sekolah, nggak kursus marketing digital, ya. nggak nggak belajar affiliate, ya. Pokoknya dia keluar aja, berangkat ya, lalu dia pulang sorenya kenyang perutnya. Maka begitulah seharusnya. Jadi satu sisi kita tidak boleh ada keraguan, tapi di sisi lain karena keyakinan tersebut, karena ketidakraguan itu, maka kita bekerja, berusaha, berikhtiar gitu, ya. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan, ya, lau anakum tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra. Seandainya kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, sungguh Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Nah, ini bagian penting dari berusaha itu, dari ikhtiar itu adalah kita itu tawakal. Nah, tawakal itu apa? Tawakal itu bukan menyerah pada keadaan, ya. Jadi ini yang apa yang dipahami oleh banyak orang, salah memahami tawakal itu. Tawakal itu udah berusaha, udah mentok, baru menyerahkan pada Allah. Tidak begitu, ya. Tawakal itu adalah sedari awal itu sudah menyerahkan kepada Allah. Maka di dalam Ali Imran 149 itu, ya, Allah menegaskan fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian itu punya azam, punya cita-cita, punya keinginan, maka serahkanlah kepada Allah. Maka tadi, ya, seorang remaja, pemuda yang dia mau nikah, maka dia bertawakal, ya Allah, aku tawakal kepadamu, aku wakilkan urusan keinginan menikah ini kepadamu, dan aku yakin engkau maha menolong. Itu tawakal. Jadi sedari awal kita ada keinginan, itu sudah kita wakilkan kepada Allah. Yang pemudi juga sama, ya. Pemudi, ya. Pemuda putri, ya. Pemudi. Kalau pemuda putra. Nah, pemudi juga sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika ya Allah. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, aku mewakilkan urusan keinginanku untuk menikah ini kepada engkau, ya Allah. Aku yakin engkau maha menolong. Engkau akan memudahkan jalannya. Engkau akan pilihkan yang terbaik untukku dunia akhirat. Nah, begitu. Jadi tawakal itu sejak kita punya keinginan, punya azam. Bukan di akhir. Udah mentok baru tawakal. Itu bukan tawakal. Itu namanya fatalisme. Fatalisme itu menyerah pada keadaan. Itu nggak boleh. Itu bukan prinsip hidup muslim. Prinsip hidup muslim itu adalah tawakal minal awwalin ilal akhirin. Ya, sejak dari awal sampai akhir itu sudah bertawakal. Oke, ya. Begitu, ya. Nah, ini ya. Jadi tawakal itu harus memenuhi dua hal, ya. Tawakal yang benar itu adalah penyandaran diri kepada Allah, menyandarkan. Ya, namanya kalau menyandarkan sesuatu itu kan kita jadi ringan urusannya, ya. Apalagi kita menyandarkan kepada Allah. Yang kedua, kita melakukan usaha dengan benar. Beliau ini, ya, emak-emak ini, beliau yakin, ya, dan pasti Allah akan menolong. Maka dia menanam dengan kondisi terbaik. Tanahnya sudah diolah, sudah dipupuk, airnya cukup, lalu dia pilih bibit yang terbaik, lalu dia tanam di dalam pikirannya, yakin pasti Allah akan menolong. Ini udah dikondisikan yang terbaik, maka nanti, ya, 3 bulan
kemudian dia akan memanen. Nah inilah tawakal. Ya, jadi tawakal itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karenanya di dalam Jami'ul Hulum wal Hikam, ini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan begini. Usaha dengan anggota badan dalam melakukan sebab adalah satu bentuk ketaatan kepada Allah, sedangkan bersandarnya hati kepada Allah adalah urusan keimanan. Jadi ini berusaha dengan fisik kita, ini adalah ketaatan kepada Allah sebagai satu bentuk ibadah. Bersandarnya hati kepada Allah adalah keimanan. Ini satu yang harus ada pada kaum muslimin. Ya. Nah, oleh karenanya dalam hal ikhtiar mencari rezeki ini, maka kita harus menguatkan ketakwaan kita. Ya, di dalam hadis riwayat Imam Abu Sa'ibah ya dan Imam At-Tabrani, ini Rasulullah menyampaikan kepada kita satu hal ya. Inna ruhal kudusi nafasa fi ru'i. Sungguhnya Roh Kudus Jibril, kata Rasulullah, membisikkan ke dalam batinku. Ya, nafasa fi ru'i. Nafasa fi ru'i. Inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Sungguhnya setiap jiwa itu tidak akan mati sampai sempurna ya ajalnya ya, dan dia habiskan ya tastakmila rizquha, dia habiskan semua jatah rizkinya. Fattakullah wa ajmilu fi talab. Maka pesan Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mencari rezeki. Jadi ini harus dibaguskan dua hal ya. Tawakal takwanya, kemudian usahanya. Nah, Imam Ibnul Qayyim ya dalam kitab Al-Fawaid tadi juga mengatakan, siapa yang bertakwa kepada Allah maka ia akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Siapa yang menempuh jalan yang baik dan memperbagus dalam mencari rezeki, maka akan lepas dari rasa penat dalam mengejar dunia. Masya Allah. Ya. Jadi ini usahanya itu dikaitkan dengan Allah, dengan keyakinan kepada Allah, dengan usaha yang terbaik. Nah, kalau seseorang sudah melakukan usaha yang terbaik, maka dia tidak akan penat ya dalam mengejar dunia itu, karena dia sudah melakukan yang terbaik. Ya, jadi dapat maslahat akhirat juga dapat maslahat dunia. Tidak ada keraguan terhadap Allah dan juga di dunia dia dapat karena dia sudah melakukan yang terbaik gitu. Kalau kita nggak melakukan yang terbaik, tanggung, itu capek gitu, berat, ya susah gitu ya. Nah, oleh karenanya ini harus kita lakukan yang terbaik, usaha kita di sisi kita, kemudian keimanan kita juga harus kita sempurnakan, tidak boleh ada keraguan ya. Nah, jadi kita ini punya kewajiban untuk mencari rezeki, tapi nah ini ingat, bukan hanya mencari rezekinya saja kewajiban kita, oleh karenanya kita tidak boleh menghabiskan waktu menghalangi jalan kewajiban yang lain. Nah ya, jadi kenapa? Karena kita yakin Allah itu maha memberi rezeki, maha menolong gitu. Jadi kalau sampai karena bekerja lupa sholat, lupa ibadah ya, lupa dakwah, lupa ngaji. Nah, auzubillah min dzalik, itu musibah itu. Ya musibah dunia itu. Nah, musibah akhirat juga ya. Karena ya tidak boleh kita mengabaikan kewajiban yang lain. Jadi keimanan keyakinan kita kepada Allah itu harus kuat, kemudian usaha kita juga harus kuat, dan ingat ya ada kewajiban-kewajiban yang lain juga yang juga harus kita penuhi ya. Oleh karenanya ada satu ungkapan ya yang mungkin sering kita dengar, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Ini memang ada perdebatan para ulama, ini ada yang mengatakan ini hadis, ada yang bukan, tapi ya ini sebagai sebuah asar ya, sebagai sebuah quote ya, yaitu bagus-bagus saja untuk motivasi kita. Syekh Mutawalli Sa'rawi ini di dalam kitab beliau Akhbarul Yaum itu beliau mengatakan begini ya, jika engkau tidak bisa meraih sesuatu dari dunia ini pada hari ini, maka berpikirlah sesungguhnya engkau akan hidup lama dan engkau akan bisa meraihnya esok hari. Sedangkan terhadap yang terkait dengan akhirat, maka
engkau hendaklah meraihnya segera. Nah, jadi kalau amal yang kaitannya dengan akhirat, ibadah itu segera. Ibadah, belajar agama, berdakwah itu harus segera karena ini urusnya akhirat. Tapi kalau yang urusan dunia ini, kata beliau begini, kalau hari ini belum dapat, yakin engkau masih akan diberi oleh Allah umur besok dan Allah akan kasihnya besok. Nah gitu ya. Jadi ini satu motivasi yang kita itu harus bervisi akhirat. Ini penting karena dunia ini ya segitu aja ya, umur 60 udah mulai 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 dikurang oleh Allah ya gitu. Nah, akhirat akan menyongsong kita. Jadi ini sangat penting. Nah, kalau ya rezeki itu satu pintunya ditutup, maka yakinlah akan ada pintu lain yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pesan dari Imam Ibnu Qayyim ya. Fokuskan pikiranmu untuk memikirkan yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan? Jangan menyibukkan dengan rezeki yang sudah dijamin. Ya karena rezeki ajal itu sudah dijamin. Sedangkan selama masih ada sisa ajal, ya rezeki pasti akan datang. Jika Allah berkehendak menutup satu jalan rezeki, dia pasti akan membukakan jalan yang lain yang lebih bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada hari ini teman-teman yang aktivitasnya masih ada riba, ya tinggalkan ribanya. Allah akan bukakan jalan lain yang lebih banyak ya. Dan kita sabar dengan yang halal karena memang ujiannya yang halal itu ya tentu ada ujian dan tantangannya ya. Seorang mukmin dan seorang fajir yang gemar maksiat itu sama udah ditentukan oleh Allah rezekinya dari yang halal. Jika dia mau bersabar hingga rezeki itu diberi, niscaya Allah akan memberinya gitu ya. Namun jika dia tidak sabar, kemudian dia tempuh jalan haram, maka Allah akan mengurangi jatah rezeki halal. Jadi dengan melakukan yang haram, rezeki halalnya akan dikurangi, nauzubillah. Dan nanti akan terus-menerus terikat dengan yang haram, nauzubillah. Teman-teman yang pernah melakukan riba itu kerasa betul ya. Gitu. Nah, jadi bersabar dengan yang halal. Ini seperti emas ini. Keren ya. Ini apa? Petani milenial ya. Orang barat ini ya. Keren. Ini orang Indonesia ada nggak yang mau bertani kayak gini? Nggak ada ya. Pemuda Indonesia pengennya yang instan ya. Nggak kena tanah. Kotor katanya tanah itu. Alhamdulillah. Baik ya. Jadi bersabar atas hal yang halal ya. Karena godaan haram itu memang berat ya. Dan ya memang haknya Allah. Allah menjadikan ada yang kaya dan ada yang miskin. Ya, wallahu faddala ba'dukum ala ba'din rizki dalam An-Nahl ayat 71 ya. Allah melebihkan sebagian dari kamu atas sebagian yang lain dalam urusan rezeki. Kita bisa bayangkan kalau semuanya sama-sama punya pendapatan sebulan 1 miliar, nggak akan ada yang menjadi tukang, ya kan? Nggak akan ada yang mau jadi petani, nggak ada yang mau jadi nelayan, karena semuanya pengen beli aja gitu. Nah, tapi disitulah memang keadilan Allah, ya keadilan Allah. Allah itu berikan beda-beda sehingga bagian-bagian dari kita itu ada yang jadi pekerja, ada yang jadi buruh, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi owner, ada yang macam-macam. Maka di surah Al-Isra 30 juga Allah menegaskan, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u liman yasha' wa yaqdiru. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan dia juga yakdir ya menyempitkannya. Innahu kana biibadihi khabiram basira. Sungguhnya Allah itu dia maha mengetahui dan maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi apa yang terjadi pada kita itu harus kita pahami tidak lepas dari ketentuan Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Nah, dan kita harus paham bahwa standar kemuliaan itu dengan takwa, bukan dengan banyaknya atau mewahnya harta. Ya, dalam Al-Hujurat ayat 13 Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi standar kemuliaannya itu adalah ketakwaan. Gitu ya. Jadi memilih Pajero ya tinggal kasih merek aja nih Pajero. Oke ya. Jadi
kaya itu bukan tanda mulia, miskin juga bukan tanda hina. Ini yang mesti kita pahami ya dalam surat Saba ya ayat 35-37 Allah menegaskan ini ya. Dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Maka katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Cuma memang kata Allah, ya kebanyakan manusia tidak tahu. Kebanyakan manusia itu menilainya dari apa yang nampak, ya kacamata brand, jam tangan brand, jas brand, ya. Nah ini, padahal kan tidak di sisi Allah. Di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Dan kata Allah ya, sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami. Tidak sama sekali kata Allah, tetapi orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda, disebabkan atas apa yang sudah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di surga. Nah ini pandangan Islam. Ya, jadi ukuran kemuliaan itu bukan dari material. Ya. Ini itu beda dengan pandangan Barat ya. Jadi bukan bukan hal material yang menjadi kita mulia di sisi Allah ya. Dan baik buruk kaya miskin itu bukanlah pada hal-hal yang sifatnya material tadi. Di ukuran kemuliaan itu adalah ketakwaan ya. Ini di dalam satu apa namanya disebutkan ya. Sungguhnya di antara hambaku keimanan baru akan menjadi baik jika Allah memberi kekayaan. Seandainya Allah membuat dia miskin, tentu dia akan kufur. Dan di antara hambaku keimanan yang baik barulah jika Allah memberikan kemiskinan. Seandainya Allah membuat kaya, ia tentu akan jadi kufur. Ini dalam kitab Al-Silisal Ad-Dhaifah. Jadi penilaian-penilaian material itu memang itu pandangan manusia. Tapi seorang muslim tentu melihatnya dalam kacamata keimanan. Dan memang di dalam ungkapan ini ya, kadang memang ada orang yang dia baru beriman kalau dia diberi kekayaan. Gitu. Tapi ada juga orang yang baru beriman kalau dia diberi kesulitan. Nah, jadi pandangan kita terhadap kondisi itu haruslah dalam pandangan iman ya. Di apapun yang terjadi itu harus kita lihat dalam perspektif iman ya. Itu bukan dalam perspektif materi. Ini dari sisi hadis, hadis ini lemah. Jadi ini dalam kitab Silsilah Dhaifah. Tapi dari segi maknanya ini sahih. Sahih karena ini ada kesesuaiannya dengan surat Asy-Syu'ara ya, surat Asy-Syu'ara 27. Jadi dari sisi matan itu enggak masalah, tapi dari sisi sanad itu memang jadi perdebatan. Oke, ya. Nah, dalam surah Al-Fajr ya ayat 15-16 ya. Ini insya Allah ini udah sering kita baca ya. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Nah, ya ini memang manusiawi ini ya. Adapun manusia kalau Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan. Nah, ini manusia nih ya. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Maka dia akan bilang Tuhanku memuliakan aku. Ya kan? Wa ma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Ya. Apabila Tuhannya mengujinya, lalu ia membatasi rizkinya, ya, maka dia akan mengatakan Tuhanku menghinakanku. Begitu ya. Itu manusia ya. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan ini. Jadi dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, Allah mengingkari orang yang keliru dalam memahami maksud Allah meluaskan rezeki. Allah sebenarnya menjadikan itu sebagai ujian. Namun ia menyangka dengan luasnya rezeki itu Allah memuliakannya. Nah, ini tidak demikian ya. Jadi segala apa yang Allah berikan itu adalah ujian. Makanya ya tadi ya tidak boleh ada keraguan ya, karena memang semuanya adalah ketentuan dari Allah SWT ya. Oleh karenanya kita harus perbanyak bersyukur. Ya, kalau lagi ada kesulitan maka kita bersabar. Dan
Syukur dan sabar itu dua-duanya baik, dua-duanya adalah ujian. Ya, dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW mengingatkan kita, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin itu, seluruh urusannya itu baik, dan ini tidak didapat kecuali pada seorang mukmin. Jika dia dapat kesenangan dia bersyukur, ya baik, syukur itu. Jika dia mendapat kesusahan dia bersabar, dan itu pun baik. Jadi ajaban di amri muslim gitu ya. Di amri mukmin ajaib ya, urusan orang mukmin itu ajaib ya. Oke, nah di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita tentang jalan-jalan datangnya rezeki. Tapi sekali lagi tetap keputusan itu di tangan Allah SWT. Yang pertama dalam surat Nuh ya ayat 10-11 Allah menyuruh kita memperbanyak istighfar ya. Kemudian dalam Sahih Bukhari ya dan Sahih Muslim jalan rezeki itu bagi orang-orang yang menjalin silaturahim ya. Kemudian memperbanyak sedekah ya. Kemudian bertakwa kepada Allah, kemudian melakukan haji dan umrah ya, dan memperbanyak doa minta rezeki dari Allah SWT ya. Nah, ya di antara banyak doa ya tentang ini kita mesti rutinkan ya, minimal pagi ya atau di setiap sholat kita ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini anjuran dari Rasulullah SAW ya. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Dalam hadis yang lain ya, Imam At-Tirmidzi mencatat ya hadis dari Rasulullah SAW, Allah maafin bihalalika an haramika wa aghnini bidzalika aman siwa. Ya Allah, sungguhnya ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Nah, ini pembahasan tentang rezekinya ya. Nah, ini saya nggak sempat tuliskan yang kaitannya dengan kewajiban tadi ya, kewajiban. Jadi sudah jelas bahwa kewajiban suami itu adalah mencari nafkah. Nah, lantas bagaimana kalau istri mencari nafkah? Maka harta itu, ya, kalau itu memang penghasilan istrinya, itu menjadi milik istrinya. Ya, contoh misalnya kalau istrinya bekerja sebagai PNS atau pegawai ya, gajinya itu jadi milik istrinya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa gaji itu tidak bernilai. Jadi istri yang kerja itu nggak dapat pahala. Beda dengan suami ya. Suami bekerja dapat pahala. Walaupun belum menghasilkan, dia udah dapat pahala. Tapi istri yang bekerja nggak dapat pahala. Kapan dia dapat pahala? Istri itu ketika hasilnya itu, ya hasilnya itu dia berikan, ya sodakohkan, infakkan untuk keluarganya dan seterusnya. Nah, jadi konsep asal, hukum asal dari pendapatan suami istri itu, hukum asalnya adalah hak suami atau kewajiban suami. Jadi kalau tidak ada perjanjian, ini misalnya bisnis ini suami istri nih, maka itu pendapatannya jadi milik suami. Kecuali kalau satu ya ada perjanjian, yaitu hasil istri adalah istri, hasil suami adalah suami. Yang kedua adalah jika itu memang hasil dari hasil dari istrinya sendiri kayak tadi bekerja dan segala macam. Atau yang ketiga adalah memang itu harta istri, misalnya kayak mahar. Nah, itu harta istri. Jadi hukum asal dari harta suami istri itu adalah milik suami. Kecuali dengan 3 kondisi. 1 ada perjanjian, ya. 2 ada memang itu haknya istri kayak tadi itu ya, harta mahar dan segala macam. Yang ketiga itu memang harta istri dari waris. Nah, gitu. Nah, selain itu, maka harta itu adalah miliknya suami. Ya. Oke, saya kira itu ya. Mungkin kita
Ada yang mau diskusikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Khair. Oke, jazakallah khair Ustadz atas materi dan ilmu yang telah disampaikan kepada teman-teman kita. Dan juga tadi teman-teman sudah kita dengarkan materi dan ilmu dari Ustadz kita. Dan tentu teman pastinya udah nyiapin pertanyaan untuk materi kita ini. Jadi kita sekarang udah masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Nah, tapi di sini kita utamakan yang mau bertanya langsung. Jadi yang mau bertanya langsung lebih kita prioritaskan. Tapi kalau mau dibacain tinggal ketik aja pertanyaannya di kolom komentar. Nah, jadi buat teman-teman yang mau bertanya langsung itu bisa dikasih emot aja ya. Emot angkat tangan nanti saya tunjuk untuk yang bertanya. Oke, silakan buat teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan disampaikan pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Ada pasti. Nah, Berarti ini kan udah dari jelas. Nah, ini ada Ustadz. Oke, Ini dari Kak Bella ya. Silakan Kak Bella mau bertanya boleh silakan. silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. ya, waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya untuk ilmu-ilmu yang sudah disampaikan tadi pembahasannya. Saya izin bertanya tentang dari apa yang sudah dibahas Ustaz. Hmm, Untuk saat ini ada 2 pertanyaan, apa boleh Ustaz? Oke. Hmm. Pertanyaan pertama saya ini Ustaz, saya sering apa ya mendengarkan Ustaz kalimat seperti ini. Hmm, Kalau ada orang-orang yang hari ini belum mendapatkan rezeki atau belum istilahnya belum ada duit ya gitu ya Ustaz. Ya, Nah ya. itu mereka itu sering mengucapkan kalimat besok makan apa ya? Kayak Hmm, seperti meragukan ya, besok itu nggak bisa makan Ustaz. ya. Nah itu kalau dalam pandangan Ustaz itu gimana ya Ustaz? Apa diperbolehkan menganggap meremehkan kayak gitu Ustaz? Kalau Oke. saya mungkin ia meremehkan. Nah, Hmm, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saya, Ustaz, kalau hmm, misal rezeki kita ini kayak serasa sempit, nyari kerja nggak dapet, ataupun hmm, eh, apa ya, rezeki kita itu ngerasa hmm. nggak dari jalan-jalan yang mana tuh kita udah berusaha tapi nggak nemu-nemu gitu, Ustaz. Ya. Nah, itu Hmm, apakah sempitnya rezeki kita ini disebabkan dosa-dosa kita hmm. atau ada yang lain Ustaz? Maksudnya apa Oke. ujian atau gimana gitu Ustaz? Terima Baik, kasih Ustaz. baik ya. Yang pertama, tidak boleh kita itu mengucapkan sesuatu yang negatif, yang buruk, ya kan? Besok makan apa? Tanda tanya. Itu negatif, tidak boleh. Makanya dalam Islam itu kita itu harus selalu positif. Positif itu hasan. Positif itu baik. Positif itu husnuzon. Prasangka yang baik. Ya, prasangka yang baik. Nah, kita nggak boleh berprasangka yang buruk, negatif. Maka kalau nggak kerja besok makan apa? Itu tidak boleh begitu. Ya, hari ini nggak kerja, besok kita yakin Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Keyakinan itu harus ada. Inilah yang membuat para sahabat Nabi, generasi setelah Rasulullah, anak-anak sahabat, itu generasi yang hebat. Ya, coba lihat misalnya dalam waktu 10 tahun Jazirah Arab itu masuk Islam, dalam waktu 90 tahun ya, sebagian Eropa, sebagian Afrika, sebagian Asia itu masuk Islam. Itu generasi yang hebat yang melakukannya. Kenapa? Mereka nggak ada ragu tentang rezeki. Nah ini kenapa? Karena mereka yakin rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Lalu apa yang mereka lakukan? Berusaha, berdakwah, menyampaikan Islam, beribadah. Itu keren gitu loh. Hari ini kita berputar-putar hanya mengurusi hal yang sudah Allah tentukan. Sedangkan yang Allah belum tentukan atas kita yaitu tentang pahala, tentang bekal masuk surga, ini nggak kita siapkan. Oke ya, jadi tidak boleh ada keraguan seperti itu. Itu kalau dia sadar, kalau dia paham, lalu dia melakukan, maka itu bisa membatalkan iman. Ya,
Karena bagian dari keimanan kita itu adalah Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi tidak boleh kita meyakini, mengatakan bahwa rezeki datang karena kerja. Banyak orang yang nggak kerja, tidak bekerja dapat rezeki. Coba semuanya dulu waktu lahir, bolehlah tanya kepada bapak ibunya, mami papinya ya. Itu di hari pertama lahir udah dapat tuh ya, pampers dapat, susu dapat ya, sabun dapat, sampo dapat, handuk dapat. Apakah bayi lahir itu kerja? Enggak gitu ya. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya. Bahkan sudah S2 pun masih belum kerja, rezekinya dapat dari jalur mana? Ya dari jalur orang tuanya, dari jalur pamannya, dari jalur bibinya. Jadi rezeki itu ya Allah yang kasih. Jalannya macam-macam. Oke, itu yang pertama. Jadi nggak boleh. Ya, kalau ada ucapan seperti itu harus istighfar, bertaubat. Siapapun, orang tua kita sekalipun, nah maka kita bilang, ya papi, mami, istighfar, nggak boleh ngomong kayak gitu gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu berkaitan dengan lupa tadi saya pertanyaannya. Apa tadi Bang Haki? Mana dia? Lupa juga saya Ustadz. Oh ya, harus tanya Mbak Belanya. Tadi apa ya tentang yang kedua? Pertanyaan kedua saya ini Ustadz, tentang sempitnya rezeki itu apakah Oke, disebabkan baik. Ya, ya, ingat. Baik. Jadi apakah ini ada hubungannya dengan maksiat kita? Ada hubungan, ada. Tapi bukanlah satu-satunya. Karena tetap rezeki itu keputusnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ada hubungan tapi tidak sebab akibat. Ya. Buktinya banyak orang yang maksiat rezekinya lapang. Ya, tahu siapa penguasa judi Indonesia itu? Itu adalah penasihat presiden. Ya, saya lupa namanya itu, Darmin, ya. Itu penguasa judi sejak zaman Pak Harto. Dia bikin SDSB, dia bikin SDSB, bikin forecast, bikin macam-macam. Hari ini judol, ya. Ada 6 pengusaha kakap ya, pebisnis kakap Indonesia, kekayaannya puluhan triliun dari judi. Apa dia nggak maksiat? Ya maksiat banget gitu loh. Bahkan maksiat paling fatal adalah mereka tidak beriman. Ya kan? Apakah Elon Musk, apakah Bill Gates, apa Mark Zuckerberg itu mereka beriman? Tidak. Ya. Apakah Rockefeller, apakah Rothschild, apakah keturunan Ford itu mereka beriman? Tidak. Apakah 9 naga orang beriman? Tidak. Padahal hal yang paling fatal dari maksiat itu adalah tidak beriman. Tapi kenapa mereka kok kaya raya hari ini? Rezekinya banyak. Ya tadi Allah udah jelaskan dalam ayat. Ya kan? Allahu yabsutu rizqahu liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah yang menetapkan siapa yang diberi banyak, siapa yang diberi dikit, itu ketetapan Allah. Jadi betul ada hubungan tapi bukan sebab akibat. Jadi hubungannya apa? Bagi seorang muslim, maksiat-maksiat itu sebagai koreksi barangkali ini menghambat, tapi bukanlah keputusan akhir. Keputusan akhir itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bagi kita maksiat itu menjadi koreksi yang harus kita perbaiki, ya. Tetapi keputusan Allah kasih atau tidak itu tetap keputusan Allah. Ada orang yang beriman bertakwa, soleh solehah, tetap saja Allah kasih rezeki yang sedikit secara material ya. Nah itu memang haknya Allah, itu keputusan Allah ya. Oke, jadi ini kaitannya adalah ada tapi tidak 100%. 100%-nya di mana? 100%-nya di tangan Allah. Saya mungkin memberikan gambaran angka ya, tapi ini bukanlah satu kepastian. Jadi ada pengaruh dari maksiat itu, ya mungkin kisarannya ya di 50-an% lah gitu ya. Tapi tetap 50% keputusan rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus gimana? Maka kalau kita mengetahui ada maksiat yang kita lakukan, maka kita hilangkan maksiat itu sehingga Allah memenuhi janjinya, yaitu apa janji Allah?
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai problem. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri jalan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ingat, ayat itu tetap menjadikan bahwa ya di tangan Allah keputusan rezeki. Tapi di situ Allah berikan penjelasan siapa yang bertakwa. Yang bertakwa Allah kasih jalan. Bertakwa akan memberi peluang. Nah, ini kita bicara tentang peluang. Jadi bermaksiat harus kita hilangkan agar peluang rezeki diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita udah bertakwa nih, udah iman udah bagus, ibadah udah bagus, belajar Islam udah, beribadah udah, berdakwah sudah, kok masih juga belum dilapangkan Allah. Nah, ini keimanan kita harus kita perkuat, perbaiki. Keyakinan harus kita gantungkan sepenuhnya kepada Allah. Ya, ada balasan yang bernilai lebih dari sekedar nilai materi, yaitu pembalasan dari Allah berupa selamatnya kita dari maksiat. Nah, ini rezeki yang nggak dihitung. Ya. Kadang-kadang kan kita ini hanya menghitungkan masalah material, padahal ada rezeki yang tidak bisa dinilai dengan material, yaitu tadi ketakwaan itu sendiri adalah rezeki. Ya. Oke ya, saya kira itu ya. Kita langsung ke yang chat ya. Oke. Oke. Baik. Nah, ini tadi dibahas tentang hasil kerja itu tidak bernilai pahala. Ya, kecuali disedekahkan. Nah, kalau itu diberikan kepada orang tua kandungnya, boleh. Tapi lihat dulu ya, kalau keluarganya morat-marit, maka hak yang pertama diberi itu keluarganya. Gitu. Misalnya suaminya pendapatannya kecil misalnya, atau suaminya ada keterbatasan fisik, maka berikanlah kepada keluarga, itu bernilai yang pertama, karena memang itu infak, sedekah, hadiah, hibah, wakaf itu dianjurkan untuk yang terdekat. Nah, siapa yang terdekat? Ya tentu keluarga. Nah, barulah yang kedua itu orang tua kandung. Nah, barulah yang ketiga ya mungkin mertua. Barulah kemudian kerabat. Jadi ini dari sisi bolehnya ya tentu sangat boleh. Nah, dari siapa yang paling berhak? Dari orang yang paling dekat. Ya. Siapa? Keluarga. Keluarga itu siapa? Ya suami, ya anak-anak, ya. Nah, baru kemudian orang tua, baru kemudian mertua, baru kemudian kerabat. Itu. Jadi itu ya saya kira dari Mbak Nova ya. Nah, saya lanjutkan saja ini dari Mbak Ayu ya. Ustaz, tentang riba tadi ya, kalau kita tahu rezeki seseorang itu riba dan kita nggak berani negurnya karena dia lebih tua, dan sebagai anak muda kita tidak enak untuk negur orang yang lebih tua, gimana cara menghapus dosa riba itu? Jadi yang terlibat riba itulah yang berdosa, ya. Nah, kita yang nggak terlibat nggak dosa selama kita sudah ngingetin. Cuma kalau kita tidak mengingatkan, dosa kita adalah membiarkan kemungkaran. Jadi dihapusnya dosa riba itu dengan cara ditinggalkan. Gitu. Ditinggalkan. Nah, siapa saja yang terkena dosa riba itu? Kata Nabi, kila riba, muwakilah, syahidai, katibai. Orang yang memberi riba, orang yang menerima riba, orang yang mencatat, orang yang menjadi saksi. Gitu. Nah, maka misalnya nih, sekarang kan banyak ya, istri harus tanda tangan untuk pinjam KPR ya, kredit pemilikan rumah. Nah, itu berarti istrinya ikut sebagai syahidai, menjadi saksi. Lalu gimana dong? Maka dia bilang ke suaminya, Mas, ya, Pak, aku nggak mau. Gitu. Nah, terus gimana? Dipaksa, ya. Maka dia harus buat ya apalah pernyataan ya bahwa dia dipaksa, gitu. Ya, gimana kalau udah terlanjur? Maka dia buat surat ya, ke bank itu, saya berlepas diri, saya sadar setelah saya paham bahwa ini adalah nggak boleh menurut keyakinan saya, maka saya menyatakan tidak terlibat. Nah gitu. Maka dengan itu mudah-mudahan, gitu ya. Ya mudah-mudahan ya, karena kita juga tidak tahu secara persis ya. Mudah-mudahan ya Allah mengampuni. Jadi harus ada pernyataan bahwa kita tidak terlibat. Tapi kalau ini yang melakukan orang lain ya kita mengingatkan saja.
Ya. Nah gini orang tua kita gimana gitu. Maka yang dosa itu orang tua kita. Kita sebagai anak yang diberi nafkah dari riba, kita tidak berdosa karena kita tidak ikut transaksinya. Nah, cuma kita punya kewajiban mengingatkan orang tua kita. Mungkin kita bilang begini, Pak, Ma, saya lebih senang hidup kita sederhana saja, tidak perlu mewah-mewahan, tidak perlu memaksakan diri. Yang penting kita selamat dari dosa besar, dosa riba. Nah, jadi ini orang tua yang masih terlibat. Nah, ini harus kita ingatkan. Oke. Saya segitu ya. Saya kira begitu. Oke, baik. Oke. Jadi mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya. Jadi untuk sesi tanya jawab mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah mungkin nanti masih ada teman yang mau bertanya. Nanti mungkin bisa ditanyakan di grup. Nanti insya Allah ada admin yang akan bantu jawab pertanyaannya ya. Nah jadi alhamdulillah udah kita dengerin materi dari Pak Ustadz dan juga jawaban dari Pak Ustadz atas pertanyaan teman-teman. Semoga semua jawaban itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya insya Allah. Nah jadi juga sekarang kita udah ada di penghujung agenda ya, penghujung acara. Jadi di sini mungkin sebelum acaranya atau agenda kita tutup, kepada Ustadz, jika pun ada pesan-pesan atau closing statement yang ingin disampaikan pada teman-teman kita, itu saya persilakan menyampaikan pesan-pesan kepada teman kita. Baik, jadi yang pertama, kita tidak boleh ada keraguan bahwa rezeki di tangan Allah. Kalau hari ini kita melihat calon pasangan kita itu rezekinya belum ada, ya dalam tanda kutip kere gitu ya, jangan ragu karena kita tidak boleh menghukumi sesuatu yang nampak hari ini, ya kan? Kan nggak ada orang yang menikah itu mapan. Bukan nggak ada, maksudnya sangat jarang lah ya, sangat jarang banget. Bahkan mungkin waktu menikah ini kok calon suami saya kurus gitu, kerempeng gitu. Maaf ya, misal ya. Sekali lagi tidak boleh dilihat hari ini. Karena kan menikah itu kan bukan hanya untuk hari ini terus selesai, tapi ini kan panjang urusan sampai ya harapan kita sampai akhir hayat kita. Allah kasih keturunan, anak-anak kita menjadi besar dewasa sampai kita punya cucu. Jadi urusan menikah itu urusannya panjang, bukan hari ini saja dan tidak boleh dilihat hanya hari ini ya. Jadi tidak boleh ragu karena melihat hari ini. Oke, ya. Ya, jadi ini kaitannya dengan keimanan kita. Ya, keimanan kita bahwa memang eh, Allah yang Maha memberi rezeki. Dan rezeki itu bukan hanya sifatnya material. Yang kedua, ya, bagi para suami, bagi para lelaki, ini kita punya kewajiban untuk mencari nafkah, ya, menyongsong rezeki, bekerja. Yang dengan itu kita sudah dapat pahala karena punya kewajiban, menjalankan kewajiban. Nah, bagi para istri, bagi para calon istri, ya, maka kalau bekerja, maka jadikanlah hasilnya itu menjadi bernilai di sisi Allah dengan diberikan pada jalan terbaik untuk keluarga, untuk orang tua, untuk dakwah Islam. Ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi satu ya tidak boleh ada keraguan. Yang kedua ya tentunya bagi para suami lakukanlah yang terbaik, keimanan yang terbaik, ya, kemudian usahanya terbaik. Nah, kemudian jangan lupa bahwa kita punya kewajiban, bukan sekedar untuk bekerja saja hidup ini. Kalau cuma bekerja itu seperti kata Buya Hamka, ya monyet di hutan juga kerja, cari makan gitu. Tapi hanya sebatas nilai itu. Ada nilai ruhiyah, ada nilai ilahiyah yang harus kita penuhi juga, yaitu kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi tidak boleh dan tidak, sekali lagi tidak cukup hanya sekedar menjalankan kewajiban dengan istilah-istilah yang sekarang itu disebutnya pejuang receh, pejuang keluarga. Kita ini bukan sekedar menjadi hamba receh, hamba keluarga, bahkan nggak boleh. Ya, di dalam ayat itu, dalam Al-Quran itu Allah jelaskan bahwa anak, istri, harta itu adalah ujian yang bisa melencengkan kita, bisa membuat kita ini jadi malah
berdosa. Oleh karenanya sekali lagi tidak boleh kita hanya sekedar mencukupkan diri dengan menjalankan satu kewajiban. Betul bekerja itu menjalankan kewajiban, tapi bukan hanya itu saja. Belajar Islam wajib, ya, berdakwah wajib, ya, menjaga keluarga wajib dan sebagainya. Karenanya ya mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban, kewajiban pribadi, kewajiban atas keluarga, dan kewajiban atas agama kita. Ya. Nah, maka kalau kita melakukannya ya dengan semuanya kita lakukan yang wajib-wajib ini, nah mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita. Allah akan menolong kita di dunia, dan yang paling penting adalah di akhirat. Mungkin bagi teman-teman ya yang belum umur 40 ya, mungkin akhirat itu belum kepikiran ya. Gitu. Nah, tapi kalau nanti udah 40 itu baru kepikiran. Ya. Apa kepikirannya? Oh, ternyata hidup ini sebentar ya. Gitu. Teman-teman ada nggak lihat-lihat rumah-rumah besar di pinggir-pinggir jalan ya? Itu dulu adalah rumah orang-orang kaya, orang-orang super kaya. Ya, di mana-mana coba aja dilihat. Ada di jalan arah Kenten itu ya, di belakang Darussaid itu ya. Itu mungkin ada yang tahu gitu. Itu rumah orang kaya Sumsel. Orang kaya Sumsel. Pemiliknya itu ya, pemiliknya itu dulu punya klub bola. Punya klub bola. Ya. Tapi ya udah selesai urusannya. Sekarang jadi rumah hantu. Rumahnya besar, kosong, penuh rumput, ya, gelap. Hanya begitulah hidup. Hidup itu hanya sebatas itu saja. Jadi, sebagai muslim kita harus meraih nilai tertinggi, yaitu bukan nilai material, tapi nilai ruhiyah. Oke ya, jadi penting untuk kita pahami, ya ini sekali mengingatkan diri saya dan juga teman-teman semuanya, hidup ini hanya sebatas umur 60. Kalau Allah kasih lebih sebagai bonus, ya sudah itu nanti hanya sebatas itulah, nggak akan dipandang lagi gitu ya. Jadi pejabat itu paling cuma 2 periode. Setelahnya ya sudah itu jadi ya, manusia biasa, jadi pengangguran. Itu pun kalau nggak ada kasus KPK-nya, gitu. Kalau jadi ada kasus KPK-nya, ini lagi dilaporkan ya karena melakukan korupsi dan macam-macam. Nah itu di dunia saja udah repot itu, apalagi nanti di akhirat. Oleh karenanya ini penting untuk kita pahami, sebagaimana yang tadi di slide udah kita bahas, bahwa hidup kita bukan hanya sekedar urusan habis-habisan ngejar sesuatu yang sifatnya material, tapi yang harus kita kejar, visi seorang muslim itu adalah visi akhirat. Visionnya, pandangannya itu jauh melebihi dunia, yaitu memandang yang kaitannya dengan akhirat. Nah, ini saya kira penting ya. Nah, mudah-mudahan melalui kajian-kajian seperti ini senantiasa menjaga kita untuk tidak melenceng visi kita dari visi akhirat. Dunia ini adalah tempat kita, ladang kita beramal ya. Nah, penting sekali lagi kita meluruskan pemahaman-pemahaman yang hari ini memang mendominasi pikiran, pemahaman dan amal kita, yaitu visi-visi material yang dibuat oleh orang-orang barat, dan mereka notabene adalah orang-orang kafir, tidak beriman kepada akhirat. Ya sebanyak ya 5.000 hartanya Elon Musk ya, kalau dia mati ya selesai gitu. Ya, sebanyak 3.000 hartanya Bill Gates, dia mati selesai. Sebanyak 5.000 hartanya Mark Zuckerberg, Facebook dan segala macam itu, ya selesai. Nah, tapi bagi orang yang paham dengan akhirat, maka hidup ini bukan hanya sekedar itu. Nanti kita akan ada di alam barzah, nanti akan ada di yaumul mahsyar, akan ada di yaumul akhir. Nah, itulah kehidupan abadi. Nah, apa yang kita lakukan hari ini, usaha kita, iman kita, usaha-usaha terbaik kita adalah agar membuat hidup kita di dunia ini berkualitas. Ya, berkualitas. Kualitas apa nih? Kualitas iman, kualitas ibadah, kualitas hubungan sosial kita dengan sesama. Nah, sehingga ini akan menjadi ladang terbaik ya untuk kita bisa memetik hasilnya di akhirat. Ya, di dunia kita dapat sih ya
panen kecil-kecilan, tapi yang paling besar itu yang sangat kita harapkan adalah nanti kita mendapatkan panen akhirat, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz atas ilmu dan waktunya yang sudah disempatkan untuk kita di agenda kita pada hari ini. Dan juga buat teman-teman ya, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk ikut agenda kita pagi hari ini. Dan untuk agenda selanjutnya, nanti tetap dipantau di grup ya. Nanti admin bakal infoin lagi untuk jadwal serta materi yang akan datang. Dan juga saya selaku host mohon maaf jikalaupun ada salah kata atau apapun itu, karena sejatinya saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Nah, dan juga untuk mengakhiri agenda kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah sama-sama. Jadi, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi sebelum saya tutup, kita baca juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, saya akhiri di sini buat teman-teman ya. Terima kasih banyak. Semoga sampai jumpa lagi di agenda kita selanjutnya. Jadi saya di sini mohon pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.